Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Lali'u Al-Bahiyah Syarah Sahih Adab Islami karangan Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah taala. Dan kita masih membahas adab yang kedua, yaitu tentang adab qada'il hajah, dan kita sudah masuk kepada bagian yang keempat, yaitu tarku takallum bi dzikri au bi ghairi, yaitu adab berikutnya di dalam adab buang hajat, yaitu tidak berbicara ketika buang hajat, baik dengan berzikir maupun dengan yang selainnya. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang laki-laki, sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul, dan beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan buang air kecil. Falam yarudda alaihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya laki-laki tersebut. Di dalam hadis ini secara zahirnya, ya, bahwasanya jelas di sini dimakruhkan, ya, seseorang yang menjawab salam, ya, ketika buang hajat, yaitu ketika seseorang sedang buang hajat lalu ada orang lain yang memberi salam kepada dia, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia tidak perlu menjawab salam tersebut. Lalu dijelaskan di sini faidahnya. Yang pertama, fihi dalalatun ala anna al-muslima fi hadhil halah la yastahiqqu jawaban. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasannya seorang muslim atau setiap muslim dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, yaitu ketika dia buang hajat, maka tidak layak dia menjawab salam. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal ulama. Dan ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Bal qalu, bahkan mereka berkata, yukrahu ayyuslima alal mustaghilli biqada'i hajati al-bauli wal ghaid. Dimakruhkan bahwasannya seseorang memberi salam kepada orang yang sedang, ya, dalam buang hajat, sedang kondisi buang hajat, baik, ya, buang air kecil maupun buang air besar. Jadi yang dimakruhkan tidak hanya menjawab tetapi juga orang yang memberikan salam. Dimakruhkan seseorang apabila dia mengetahui ada orang buang hajat, maka dia tidak perlu memberikan salam kepada orang tersebut. Fa'in salima alaihi kuriha lahu raddus salam. Lalu jika seseorang tersebut memberi salam kepada dirinya,
maka dimakruhkan ya bagi orang yang buang hajat tersebut untuk menjawab salamnya. Jadi apabila seseorang ya karena tidak tahu lalu dia memberikan salam ketika orang lain buang hajat, maka orang yang sedang buang hajat apabila dalam kondisi sudah mengetahui, maka dia tidak perlu untuk menjawab salam tersebut. Lalu faedah yang kedua, yukrahu lil qa'idi li qada'il hajah ayyadhkurallaha ta'ala bi syai'in minal adhkar. Dimakruhkan bagi orang yang sedang duduk buang hajat, dalam kondisi buang hajat, dia berzikir kepada Allah dengan segala bentuk dari zikir. Dengan segala bentuk dari zikir. Ya, dimakruhkan hal tersebut. Fala yaruddus salam. Maka dia tidak menjawab salam. Ya. Wala yusmit al-atus. Dan dia tidak ya memberikan doa kepada orang yang bersin. Ya harumukallah. Wala yahmadullah ta'ala idza atasya. Dan dia juga tidak mengucapkan alhamdulillah ketika dia sedang bersin. Nah, di sini ada beberapa penjelasan di dalam catatan kaki. Fayukhadhu min hadzal hadis, maka diambil dari hadis ini. Yang pertama ada mujawazi zikrillahi fi asna'i qada'il hajah li'anna radda salam wajibun fil hal. Walau kana jaizan fi hadhil hal lam yamtani minhu. Tidak boleh berzikir kepada Allah di tengah-tengah buang hajat, dalam keadaan buang hajat. Ini lebih tegas lagi. Ada mujawaz berarti tidak boleh. Li'anna radda salam, dikarenakan menjawab salam itu hukumnya wajib. Menjawab salam pada asalnya hukumnya wajib. Fil hal, dalam kondisi tertentu. Kalau kana jaizan, seandainya ketika buang hajat itu boleh menjawab salam, maka tidak mungkin dilarang dari hal tersebut. Ya. Jadi ini catatan kaki di sini ya menunjukkan tidak bolehnya berzikir kepada Allah di tengah-tengah buang hajat. Pendalilannya bahwasanya pada asalnya menjawab salam itu wajib, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh, sehingga dijadikan dalil bahwasanya itu tidak boleh, ya diharamkan. Yang kedua ada mujawazil kalam mutlaqan li'anna nabiyya lam yarudda alaihi mutlaqan asna'a qada'il hajah. Tidak boleh berbicara secara mutlak, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab secara mutlak. Artinya Rasulullah tidak hanya tidak menjawab salam, tapi juga Rasulullah tidak menjelaskan kenapa dia tidak menjawab salam atau tidak mengatakan sesuatu. Sehingga hal ini menunjukkan berbicara secara mutlak itu tidak boleh ketika seorang buang hajat. Kalau kana al-kalamu bi ghairi dzikri jaizan lama sakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya berkata selain zikir ya, itu boleh, ya, perkataan manusia biasa itu boleh selain zikir, maka tidaklah Nabi Muhammad SAW diam. Ya. Pasti Nabi Muhammad SAW menjelaskan, saya sedang hal demikian dan demikian, tidak boleh menjawab salam. Ya. Li'anna ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz. Nah, ini adalah usul fikih, ya. Usul fikih bahwasanya mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh.
Jadi seandainya perkataan lain boleh, maka tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan perkara tersebut. Tetapi Nabi ternyata tidak menjelaskan perkara tersebut, sehingga hal ini menunjukkan berbicara secara mutlak yaitu dilarang ketika buang hajat. Karena kan ada prinsip di dalam usul fikih, ya, di dalam usul, bahwasanya mengakhirkan penjelasan atau tidak menjelaskan pada waktu yang dibutuhkan ketika waktu yang dibutuhkan itu adalah perkara yang tidak boleh dan tidak layak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah jelas ya. Kemudian qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi ta'liqan ala hadis Ibnu Umar sabiq. Di sini Imam Tirmidzi memberikan catatan terhadap hadis Ibnu Umar yang sebelumnya. Wa inna ma yukrahu hadza indana idza kana 'ala al-gha'id wal baul. Wa qad fassara ba'du ahlul ilmi dzalika. Ya. Sesungguhnya yang dimakruhkan, ini pendapat ulama, ada yang makruh, ada yang haram. Sesungguhnya dimakruhkan bahwasanya di sisi kami yaitu pendapat Imam Tirmidzi dan ulama yang beliau ikuti, ulama yang bersama beliau, yaitu yang dimakruhkan hanyalah ketika buang air saja, yaitu baik buang air besar maupun buang air kecil. Sedangkan dalam kondisi yang lain diperbolehkan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahlul ilmi. Qala al-Qadi Iyad, berkata al-Qadi Iyad, ya, seorang ulama juga, wa huwa qaulu Abdullah ibni Amr ibn al-As, dan beliau mengutip perkataan dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn al-As, wa Malik wa Nakhai, dan berkata Imam Malik juga dan juga Imam An-Nakhai, lakin yustasna halat lakin yustana halatud darurati, ya, faqad saraha al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah bi istisna'i halatid darurah. Tetapi dikecualikan dalam kondisi darurat. Ya, berarti pada asalnya diharamkan karena sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi darurat itu asalnya diharamkan. Hal ini dijelaskan oleh pendapat Malikiyah dan juga Syafi'iyah dan juga Hanabilah, memperbolehkan berkata-kata ketika dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat, ya boleh dilakukan hal tersebut dalam kadar-kadar tertentu sampai selesai darurat tersebut, sampai terselesainya kondisi tersebut. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ka'an ra'a dariran yaqa'u fi bi'rin. Seperti ada orang yang melihat orang yang buta, yang tidak bisa melihat, itu mau jatuh ke dalam sumur. Ya, jadi apabila ada seseorang yang sedang buang hajat, tiba-tiba dia melihat ada orang yang buta jalan ke arah sumur. Au ra'a hayatan au ghairaha taqsidu insanan. Atau mungkin dia sedang melihat ular atau hewan yang berbahaya lainnya yang sedang akan memangsa manusia. Au ghairahu, atau sedang, atau yang lainnya, minal muhtarimat, dari hal-hal yang dilindungi. Kalau fala karahatan fil kalami fi hadal mawadhi bal yajibu fi aksariha. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, tidak ada kemakruhan, ya, untuk berbicara dalam kondisi orang tersebut buang hajat. Bahkan perkara tersebut menjadi wajib dalam kondisi sebagian besarnya. Ya. Ya, jadi dalam kondisi darurat, ya, tentu saja boleh seseorang itu berbicara tatkala dia sedang buang hajat. Qala Qalyubi, ini ulama Al-Hanabilah, yajibu ad-darurati wa yundabu lil hajat. Maka seseorang yang buang hajat itu apabila dalam kondisi darurat itu dia wajib, bahkan dia wajib untuk berbicara. Ya, berbicara wajib
Dan apabila kondisinya bukan darurat seperti ada hajat tertentu, maka hal tersebut menjadi sunnah hukumnya. Hukumnya menjadi sunnah. Ya, sehingga ini menunjukkan perkara tersebut dimakruhkan pada asalnya karena sesuatu yang ada hajat itu disunahkan ketika perkara tersebut dimakruhkan. Fa'idatun wal kalamu innama yumna'u fi asna'i qada'il hajah ammal kalamu asna'a wujudil insan fil hammam li ghairi qada'il hajah fala ba'sa bihi. Intinya perkataan atau berbicara ketika buang hajat itu hanyalah dilarang ketika di tengah-tengah buang hajat. Adapun berbicara ketika seseorang itu berada di kamar mandi atau berbicara di dalam WC, ya selain atau dia belum buang hajat, ya, dalam kondisi dia belum belum buang hajat, maka dalam kondisi ini berbicara secara umum diperbolehkan. Berbicara secara umum diperbolehkan. Ya, insyaallah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan adab yang kelima, takrimul yadil yumna an masil farji, yaitu memuliakan tangan kanan, menjaga kemuliaan tangan kanan dari menyentuh kemaluan. Ya. Dalilnya di dalam Sahihain dari sahabat Abu Qatadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyamini." Jika salah seorang kalian sedang buang air kecil, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanjiya wala yastanji biyamini, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana. Nah, jelas ya insyaallah. Ya. Di sini dijelaskan intinya ya, di dalam hadis ini ada larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam rangka untuk memuliakan tangan tangan kanan. Jangan bernafas artinya tidak mengeluarkan nafasnya. Mengapa dilarang tidak bernapas di dalam di dalam bejana? Dikarenakan ya alasannya dikarenakan apabila bernapas di dalam bejana, ya yakilla li'alla yakilla burudatul ma, ya, al-kasiratil atus. Dikarenakan apabila bernapas di dalam bejana itu bisa mengurangi dari rasa dingin dari air tersebut, yang mana rasa dingin itu bisa menghilangkan dahaga. Nah, wala yatanafas fil ina, la yatanafas fil nafsil ina. Artinya tidak bernapas di dalam bejana. Wa amma tanafus salatan kharijal ina fasunnatun ma'rufah. Adapun bernafas 3 kali di luar bejana, maka ini adalah sunnah. Ya, jadi ketika minum, dia bernapas terlebih dahulu, baru minum. Nah, itu sebanyak 3 kali, maka ini adalah sunnah. Qala ulama wa nahyu anit tanaffus fil ina wa huwa min tariqil adab mukhafatan min takdhirihi wa natanihi wa sukuti syai'in minal fami wal anfi fihi wa nahwu dzalika wa wallahu a'lam. Dilarangnya bernapas di dalam bejana ini adalah merupakan dari metode adab, ya, merupakan dari metode adab,
yaitu dari sisi adab, ya. Dikarenakan bisa ditakutkan karena bisa mengotori dari air tersebut atau dari bisa jatuhnya, ya, jatuhnya sesuatu dari mulut kita atau dari hidung kita ke dalam bejana tersebut. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan saja. Yang keenam adalah adamul istinja bil yamin. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud dengan syarat yang hasan dari Hafsah radhiyallahu anha, zaujun zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanan beliau itu untuk makan, untuk minum, untuk berpakaian. Wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik, dan menjadikan tangan kiri beliau untuk perkara-perkara selain itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Faedah yang bisa diambil, ya. Karahatul umuri salasatil madhkurah fil hadis. Dilarang, ya, dimakruhkan tiga perkara yang disebutkan di atas di dalam hadis, yaitu memegang tangan dengan memegang kemaluan dengan tangan kanan, kemudian bernapas di dalam bejana, kemudian yang ketiga, ya, beristinja dengan tangan kanan. Lalu yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salamati ummatihi minal amrad wal afat. Hal ini menunjukkan begitu semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesehatan umatnya, menjaga keselamatan umatnya dari penyakit-penyakit dan juga dari gangguan-gangguan. Ya. Lalu faedah yang ketiga, fadilatul yadi yumna, yaitu keutamaan dari tangan kanan. Ya. Kemudian kita lanjutkan masih dalam bab yang keenam, ya, dari hadis Abu Daud juga dengan sanad yang sahih dari, ya, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa tu'amihi. Bahwasanya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kanan itu untuk bersuci dan juga untuk makan. Wa kanat yaduhu yusra li khalaihi wa ma kana min adza. Sedangkan tangan kiri beliau itu untuk buang, ya, untuk membersihkan kotoran, ya, itu beristinja dan segala apapun yang berkaitan dengan, ya, membuang kotoran. Hmm. Kemudian berikutnya Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Salman, qala, ia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata li ghaitin au baulin au aya au an nastanjiya bil yamin. Ya, sungguh Rasulullah telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil, atau telah melarang kami, ya, beristinja dengan tangan kanan. Ya. Ini jarang, sehingga ini hukum haram, ya. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya menghadap kiblat ini sudah kita jelaskan pada
pertemuan yang sebelumnya, dan intinya ya dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Ya. Istinja adalah izalatul baul awil ghaid au qata au qata'ahu bil ma'i au bil hijarah. Jadi istinja itu adalah menghilangkan ya sisa dari buang air. Istinja itu apa, buang air kecil maupun buang air besar, ya, buang air kecil atau buang air besar, kemudian menghilangkannya, ya, menghilangkan bekasnya, yaitu dengan menggunakan air atau menggunakan batu-batuan. Nah, kemudian kita lanjutkan qada'il hajah fi tariqi masrukin wa dhillin nafi wa mawridi ma. Ya, tidak boleh buang hajat pada jalan yang dilalui orang dan juga pada naungan, ya, yang bermanfaat, dan juga pada tempat mengambil air. Ya. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anaini. Takutlah kalian dari dua laknat. Di sini masih ada penjelasan faidahnya, ya. Kita baca dulu faidahnya hadis sebelumnya. Fadilatul yadil yumna al yadil yusra, yaitu keutamaan tangan kanan dibanding tangan kiri. Dan menghilangkan kotoran, baik kotoran buang air besar maupun buang air kecil. Yang ketiga, hurmatu istiqbalil kiblah inda qada'il hajah fil fadha. Diharamkan menghadap kiblat ketika buang hajat di tempat yang lapang. Yang keempat, hirsus sahabati radhiyallahu anhu ala naqli sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqli kafatan ala naqli kafatil af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi yadullu ala azimi hubbihim lahu. Menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menukil sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menukil seluruh perbuatan Nabi, ya, baik perbuatan maupun ucapan beliau, yang menunjukkan ya besarnya kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sumuliyatus syariatil islamiyah ikafati nawahil hayah. Sempurnanya syariat Islam mencakup ya segala aspek kehidupan. Ada qadail hajah itu maksudnya mencakup buang air kecil maupun buang air besar. Fitoraki masruk, ya, dilarang, ya, buang hajat di jalan yang dilalui orang, bisyairi fihi wa nahwihi. Baik jalan tersebut dilalui dengan berjalan kaki maupun dengan yang selainnya, misalkan dengan berkendaraan. Yang ketiga, qauluhu lin, di bawah naungan, ayyastadhillun nasu bihi, yaitu tempat manusia berteduh dengan naungan tersebut. Lalu wa mauridin ma, dilarang buang hajat di tempat mengambil air, ai
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadznya sama admin nggak ada ya? Mungkin ada gangguan jaringan. Syukur. Ya, apaan mati tadi dari sinyalnya. Kita lanjutkan mungkin sedikit ya. Ittaqul la'annaini yaitu jauhilah dari dua penyebab laknat yaitu al-amroini al-jalibaini lil'ani yaitu dua perkara yang menyebabkan laknat, menyebabkan seseorang mendapatkan laknat. Al-hamilaini linnasi alaih yang mendorong manusia untuk melaknat perbuatan tersebut. Ad-da'iyaini ilaih ya, yang mendorong orang untuk melaknat. Wala ma'ana ittaqu fi'lal la'anaini ay sahibal la'n. Yaitu takutlah perbuatan yang menyebabkan laknat yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wa huma alladhani yal'anahuma an-nasu fil adah, yaitu perbuatan yang mana manusia melaknat kedua orang tersebut ya secara
ya secara adat kebiasaan manusia. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa perkara yang menyebabkan laknat itu wahai Rasulullah? Qala lalu Rasulullah bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Itu orang yang berbuang hajat ya, di tempat manusia biasa berjalan, atau orang yang buang hajat di tempat biasa manusia ya memiliki atau berteduh di bawah naungan. Saya ulang lagi, dua perkara yang dilaknat tersebut, yaitu yang pertama yaitu orang yang buang hajat di tempat manusia berjalan, di jalan ya, di tempat manusia berjalan, dan di tempat manusia berteduh. Nah, insya Allah jelas ya. Lalu wa fi sunani Abu Daud, dalam sunan Abu Daud, wa huwa hasan bisawahidihi, dan ya dihasankan, dan ini hasan, hadis hasan dengan penguat-penguatnya, dari Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu mala'inat thalatha. Jauhilah sesuatu perkara yang bisa menyebabkan laknat yang ada tiga, atau jauhilah tiga perkara yang bisa menyebabkan laknat. Yang pertama al-baraz fil mawarid wa qari'ati tariq wal dhil, yaitu buang hajat di tempat orang mengambil air, dan di tengah-tengah jalan, dan di bawah naungan. Al-baraz di sini at-tawawud. At-tawawud itu adalah buang air besar. Fil mawarid yaitu jam'u mawrud. Jam'u mawrid apa? Jam'u mawrid jamak dari kata mawrid, yaitu tempat al-mawdi'u alladhi ya'tihi nasu min ra'sil ain, yaitu tempat-tempat yang manusia mendatanginya berupa bisa berupa ra'su ain, yaitu berupa mata air ya, mata air ya, au nahri, atau bisa sungai, bisir bil ma', untuk mengambil air, untuk minum air, au li tawaddu, atau untuk berwudu. Dilarang juga buang hajat di qari'ati tariq, yaitu wasatuhu yaqra'uhu nasu bi arjulihim wa na'alihim, yaitu di jalan-jalan, di tengah jalan, yang mana manusia menghentakkan kaki-kaki mereka ya dengan kaki-kaki mereka, dan juga dengan sendal-sendal mereka. Ai yadiqunahu wa yamurruna alaihi, yaitu mereka menghentakkan kaki mereka, dan juga mereka berjalan di atas jalan tersebut. Lalu yang ketiga, dilarang untuk buang hajat di adzil. Adzil tadi sudah dijelaskan bahwasanya tempat seorang manusia biasa berteduh di bawahnya. Faidahnya yang pertama, hurmatu qada'il hajah fi tariqin nas wa dhillihim lima fihi adhiyatu muslimin bitanjisi man yamurru bihi wa natanihi wa istiqdarihi wa natnuhu wa istiqdaruhu. Diharamkan buang hajat di jalannya manusia, dan juga di tempat manusia berteduh, dikarenakan dalam perkara tersebut ada bentuk gangguan bagi kaum muslimin dengan menjadikan tempat tersebut najis ya, ya, dan juga mengotorinya. Yalhaqu biha ma yasbahuha min al-hadaiq wal mayadin al-amah mimma yartaduhu nas. Dan juga dikiaskan
dimasukkan juga ya selain 3 perkara tersebut, yaitu tempat-tempat yang serupa dengan 3 tempat tersebut, seperti kebun-kebun ya, dan juga taman-taman, lapangan-lapangan, yang mana tempat-tempat tersebut biasa dituju oleh banyak manusia. Yang ketiga, anna dzalika sababul la'ni fa'ilihi. Dikarenakan perkara tersebut itu menyebabkan laknat bagi pelakunya. Yang keempat, samahatul Islam li'inayatihi binadhafatil amakil amah. Yaitu bagaimana toleransinya Islam ya dalam memperhatikan kebersihan tempat-tempat umum. Yang kelima, sumuliyatus syariatil islamiyah li syatta manahil haya. Sempurnanya syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan. Yang keenam, hasu syariati alal adabin wan nadhafah. Itu syariat, dorongan syariat untuk menjaga adab dan juga untuk menjaga kebersihan. Hah? Nah. Hah? Itu lagi. Apa tuh? Ya, insya Allah mari ini. Hah? Malah sudah. Hah? Apa? Mana? Itu domil. Hah? Hmm?